Temanya saya ngambil dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Dalam bab ke-34 menjelaskan tentang fil fikri wa zuhdi, menjelaskan tentang fakir dan zuhud. Temanya pas dengan kondisi keadaan kita masyarakat Indonesia pada saat ini, tentang kefakiran dan tentang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali pembahasan tentang fakir ini dalam surah Fatir ayat 15. Surahnya ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Yang artinya wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir, kalian adalah fuqara ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Fatir, kita semuanya manusia yang ada di sini, baik dari zaman Nabi Adam atau sampai hari kiamat nanti, semua manusia hakikatnya adalah fakir. Hakikatnya adalah fuqara atau fakir. Apa itu fakir? Orang yang enggak punya apa-apa. Statusnya, derajatnya di bawah miskin. Makanya kita sering istilahnya fakir dan miskin. Jadi fakir itu paling bawah, paling buncit, paling bungsu. Nah, emang kita fakir? Ya jelas. Kita yang awalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Dan semua kehidupan kita tentunya disuplai, diberikan oleh Allah. Kita doa kepada Allah, kita dikasih rizki, kita bisa beribadah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud hakikat manusia adalah fakir. Jamaknya atau banyaknya berarti fuqara, orang-orang yang fakir. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gak punya apa-apa dan yang membutuhkan segala kehidupan kita, tempat memintanya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 atau dipersingkat 4 kriteria manusia. Nah, kita nanti jadi muhasabah kita ya. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 tipe manusia, klasifikasi tentang fakir atau sudut pandang memahami harta. Nah, kita sekarang orang kalau cerita curhatnya susah, betul. Semuanya yang punya usaha juga menurun drastis, yang menengah mah luar biasa. Kecuali yang atas yang udah nggak goyang, yang bawah kita lagi nggak punya usaha. Ini situasi kayak gini tentunya buat bermuhasabah kita. Makanya kita akan bahas ada 4 cara pandang manusia dalam memandang sebuah harta atau ekonomi. Kira-kira kita masuk ke golongan yang mana? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ayyakuna karihan li wujudil mal hariban minhu. Tipe orang pertama memandang harta itu, memandang uang, duit lah ya, memandang duit. Tipe yang pertama adalah orang yang enggak suka sama duit, benci dan malah mau melepaskan diri dari namanya harta. Orang ini disebut az-zahid. Orang zahid atau orang yang zuhud, orang yang tidak gila dan tidak cinta kepada dunia. Jadi zuhud ini tetap aslinya ada pada hati. Meskipun dia kelihatannya banyak harta, di hatinya enggak sama sekali senang, bahkan benci namanya harta. Itu tipe orang yang pertama, dan tentunya tipe orang yang paling mulia. Artinya sekelas tadi orang-orang yang berilmu pun belum tentu bisa, karena tingkatannya di atas orang yang berilmu, orang zahid. Jadi orang yang di hatinya memandang ekonomi, memandang harta, memandang duit, memandang uang, enggak suka sama sekali, melepaskan diri. Ini yang pertama. Kira-kira orang ayatnya di tingkatan pertama ya. Butuh kayaknya wah jauh ya mah. Yang kedua, nah biar rada dipahami aja bahasanya.
tipe orang memandang harta atau uang ini, duit, ekonomi, adalah orang yang enggak cita-cita banget sama duit, enggak senang-senang banget sama harta, tapi juga dia enggak melepaskan diri, biasa aja tengah-tengah, enggak senang, dibilang senang kagak, dibilang benci juga enggak, tengah-tengah. Dan ketika dapat pun dia ngambil seadanya, sekedar mencukupi apa yang dibutuhkan. Contohnya misalkan sehari dia butuh beas 1 liter, diberet 3 liter, mendungan 2 liter, nah kajiannya orang 1 liter, bikinnya cuma saja tuh. Yang kedua disebutnya ar-raji, orang yang ridho dengan rezeki yang Allah berikan atau ketetapan Allah yang Allah berikan. Kira-kira orang kayak itu kedua ya. Ibaratnya 1 juta, butuhnya 100.000 per hari tak dicopot KB apa? Ada ditolak, ada 900. Ya, kalau kita ambil semua kan, beres 1 juta atau lumayan. Padahal butuhnya kan seukur sekarang satu ke pas hari itu kita butuhnya 100.000. Yang jajan anak, yang beli beas gitu kan, yang ngerokok, ngudut, ngopi, 100.000. Ibaratnya 1 juta. Itu orang yang roni mengambilnya benar-benar 100.000. Enggak dicopot 900.000. Tuh, arah. Kira-kira kita ada kan yang di posisi nomor kedua? Enggak. Masih. Iya berarti ya. Gugur. 1 apa lagi? 2 juga gugur. Nah, pastinya. Kilo. Ya. Angkat kilo. Orang yang ketiga ini adalah ketika adanya harta, dia masih senang sama harta. Dia senang sama harta, sama duit masih senang. Gitu. Tapi orang ini enggak gerasa gerusuk dalam menyangan harta, dalam pikir biasa aja. Tetap senang sama harta, cuma enggak memaksimalkan diri. Pokoknya kerja keras, kerja untuk uang, enggak. Kalau ada pegawaiannya dikerjain, enggak juga. Enggak kita, enggak gerasa gerusuk lah. Ini yang ketiga. Nah, bisa jadi orang ini tipe yang ketiga nih, masih mending nih. Ya, ada nih sebagian. Ya, kita tetap masih butuh, kalau butuh banyak, seneng sama duit, seneng sama harga. Cuma tetap apa ikhtiarnya ngikutin yang memang datang aja. Minta juga enggak, misalkan kamu jadi kulit karena bangunan, cicing wedi mah, sama yang ngajak, ayo, gitu kan? Buntu ya terima wae. Nah ini yang ketiga nih, gitu ya mungkin ya sebagian aja, gitu ya. Berapa tetap butuh kebutuhan ayah, kan tetap enggak mau ikhtiar maksimal lah. Nah, mungkin juga sebagian para ustadz positif itu padahal butuh masalah uang, karena minta di wadah atau wajib, gitu ya. Gitu. Nah, tadi yang ketiga ini tetap masih butuh harta, masih senang sama harta, cuma dalam ikhtiarnya biasa. Nah, lalu ada keempat yang terakhir, deh. Orang yang senang banget, cinta sama harta, senang sama uang, senang sama duit, akan tetapi dia nggak ada kemampuan di dalam usaha, entah dalam fisiknya tidak memungkinkan, gitu kan? Tidak memungkinkan karena fisiknya lemah dan sebagainya. Inilah fakir yang nomor 4. Inilah tipe orang di dalam memandang sebuah harta, memandang sebuah perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimal kita berada di tingkatan yang tadi yang ketiga, gitu kan? Kita semuanya pada ikhtiar, kita kerja, kita dagang, kita muli, gitu kan? Tetap kan? Ya ikhtiar kita minta juga, minta ngajak kerja, minta kerjaan, juga kan kita pasrahkan tawakal kepada Allah. Gitu. Ya syukur-syukur tingkatan kita harus naik minimal yang
yang kedua gitu. Jadi benar-benar yang dibutuhinnya sekian dikasih lebih pun gak mau, kemudian benar-benar sekian. Itu ketingkatan luar biasa. Itu namanya qanaah. Al-qani sebetulnya orang yang qanaah, tingkatan yang kedua. Itulah tipe manusia atau kita dalam memandang sebuah harta dan dalam memandang sebuah perekonomian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ada cerita ini luar biasa. Kanjeng Nabi punya istri yang perawan. Kanjeng Nabi sini ayat bilang 9, ada bilang 11, ada bilang 21. Cuma yang mutabarnya 9. Istrinya yang perawan hanya siapa? Siti Aisyah. Anak dari sahabatnya siapa? Abu Bakar. Satu-satunya istri Kanjeng Nabi yang perawan itu Siti Aisyah. Diceritakan ini, Siti Aisyah dapat duit 2 karung. Ada yang ngasih orang dermawan, misalkan bos ayana, misalkan dia ayah Pak Haji Aat merebut ke orang tadi ke Siti Aisyah tadi. Dia 2 karung, isinya 100.000 dirham, 100.000 keping uang perak koin. Ketika diberi oleh orang yang dermawan tadi, langsung dibagikan ke fakir miskin. 2 karung kalau dikarungin itu 100.000 keping uang perak dibagi sama Siti Aisyah. Sampai-sampai ketika lagi baginya lupa habis. Sedangkan Siti Aisyah lagi puasa. Pas udah habis, pembantunya ngingetin, wahai Siti Aisyah, lalu kita buka pakai apa ini? Ini duit udah habis, kita nggak punya makanan. Masya Allah, kata pembantunya. Lalu Siti Aisyah bilang, kalau engkau ngingetin ketika aku masih bagi-bagiin uang tadi, aku pasti akan simpan untuk kita buka puasa. Masya, rasa dermawan tinggi, punya duit dibagiin sampai lupa buat dirinya. Ada yang kayak gitu di kita. Ayo, boga keuntungan 6 dagang 1 juta dibikin gak deh? Oh iya lupa nih buat istri anak aku lah. Ya, saya itu Siti Aisyah. Dia sedang lagi puasa, lupa itu. Jadi dihabisi dibagi semua, dapat 2 karung yang sebanyak 100.000 keping dirham uang perak dibagi cuma, saking berarti punya sifat dermawan yang tinggi kepada fakir miskin. Kalau kita kan mengumpulkan aja mati kan film pilih lah, main aja 2.000 gojek ini ada 2.000 di pilihan juga dia langsung misalnya sampai itu saya kita tinggal langsung masih di berapa ayam begitu jangan itu Siti Aisyah luar biasa. Nah, lalu gimana sekarang kita yang hidupnya susah? Ya, kita dalam artian ekonomi sekarang lagi sulit banget nih. Artinya tutup lubang gali lubang buat menghidupi kehidupan untuk menghidupi kehidupan kita. Nah, nggak usah pesimis. Ada banyak hadis tentang orang-orang yang fakir terutama. Apa? Yang pertama, suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, lagi kumpul begini. Kanjeng Nabi kan suka ngumpul halaku ririung sama sahabat. Kata Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, ayunas khairun, manusia yang paling utama yang bagaimana? Kata Kanjeng Nabi. Dijawab sama para sahabat, ya Rasul, manusia yang paling baik itu orang yang kaya, orang yang bisa banyak bersedekah menyumbangkan hartanya. Kata para sahabat, dia bisa memberikan hak fakir dan miskin dengan harta yang dimiliki. Dia bagiin, dia kasihin, dia sedekah, dia zakatin. Langsung dijawab lagi makanya Nabi, benar seperti itu, tapi bukan itu yang maksud manusia yang terbaik itu. Lalu sahabat tanya lagi,
Ya Rasul, lalu apa manusia yang terbaik itu apa? Langsung katakan Nabi, fakirun yu'ti juhdahu. Orang miskin, orang fakir yang memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Sedekahnya orang fakir, sedekahnya orang miskin, itulah adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang, kita butuh nih. Kita orang ini kita tahu lah takaran kita. Penghasilan kita sehari 50.000 misalkan. Kebutuhan kita aja masih kurang. Tapi ada orang minta-minta, kita bayar 5.000 atau 10.000 atau bahkan semuanya. Itu orang yang terbaik. Dia miskin, dia susah, dia fakir, tapi masih ada rasa untuk memberikan kepada orang lain. Masya Allah. Dan ini ada ceritanya, dongengnya, kisahnya, kisah real nyata dari Sayyidina Ali menantunya Kanjeng Nabi. Kan tetap Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali kan memang sahabat yang paling miskin di antara empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau sepupu sekaligus menantu. Anaknya, berarti kan anak Kanjeng Nabi Siti Fatimah. Ada cerita gini. Suatu saat lagi nyangan ikhtiar ke pasar buat unta. Senang tuh Siti Fatimah sama cucu-cucunya Kanjeng Nabi, berarti anaknya Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah, Hasan Hussein, nggak makan 3 hari. Makannya cuma sebiji kurma dibagi 3, bagi 4, bagi 5. Hitungannya nggak makan. Suatu saat ikhtiar ngejualin onta orang lain, dapat duit. Senang banget. Di tengah perjalanan ada yang minta Sayyidina Ali, wahai tuan, saya ini nggak makan, saya minta uang dong, minta sedekahnya. Emang kamu berapa lama nggak makan? Seminggu. Sayyidina Ali kan punya keimanan, keyakinan tinggi. Saya belum ada apa-apanya, saya baru 3 hari. Sedangkan yang minta itu seminggu belum makan. Akhirnya dengan berat hati dan juga dengan memang tadi di sisi lain tetap secara manusianya tetap diberikan, cuma tetap wah ini gimana ini nanti sama istri saya ngomel-ngomel nanti Siti Fatimah udah ikhtiar, udah jadi mendapat makanan, bawa makanan, akhirnya nggak bawa apa-apa, lemes lah, dikasih tetap sama Sayyidina Ali. Pas ketika ketok-ketok pintu, ketok-ketok masuklah. Mukanya wajahnya Siti Fatimah berseri-seri, senang. Langsung cerita, belum ngomong apa-apa, alhamdulillah ayah kayak gitu. Terima kasih engkau telah mengirimkan banyak makanan buat kehidupan kita. Tiba-tiba ada yang ngirimin rotinya ada, dagingnya ada, dan minyak zaitun ya, minyak roti kering zaman dulu ya ada semua. Kaget Sayyidina Ali. Langsung ceritalah tadi kronologisnya. Dan ternyata siapa tadi yang minta uang selama 1000 tahun belum makan, ternyata malah ikan. Menguji keimanan, kedermawanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini para orang-orang soleh lebih memikirkan orang lain daripada keluarga sendiri. Dan itu ternyata boleh. Kata saya memang nggak boleh. Jadi Ali contohnya jangan tanggung-tanggung. Istrinya anak Rasulullah itu punya uang hanya buat keluarganya, tapi dikasih orang lain. Tapi disitulah diuji seberapa kuat imannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi balasannya juga luar biasa. Cuma jangan kita coba-coba. Wah, ada ini ada pengajian kemarin yang kita ngasih semuanya. Kalian kita diganti yang lebih besar dari jangan. Karena kita mah udah ada niatan pengen dibalas ganti itu nggak bisa, itu mah batal. Ini benar-benar ikhlas ketika ngasih ke murni, benar-benar karena Allah. Dia lebih butuh dari saya. Saya mau nggak apa-apa, baru nggak makan 3 hari, orang itu nggak makan seminggu. Itu masalahnya gimana? Jadi nyoba-nyoba orang beda, tapi duit juga beda yang dari 1 juta ada 100.000 bisa. Itu mah berarti siasat bermain siasat kepada Allah. Ya Allah Maha tahu, Inna Allah alimun hakim. Allah Maha tahu.
Nah, itu ya. Jadi orang yang paling utama kata Kanjeng Nabi, orang miskin, orang fakir yang masih mau bersedekah, menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Itu orang yang paling utama. Lalu ada lagi dalam hadis lain kata Kanjeng Nabi, tadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla aghniyahum bi 500 amin. Orang miskin itu, orang fakir itu masuk surganya, umatku yang fakir, umatku yang miskin kata Kanjeng Nabi, masuk surganya itu paling dulu sebelum orang-orang kaya. Jaraknya itu 500 tahun. Contohnya misalnya kita miskin ini masuk surga dulu. Setelah 500 tahun baru orang-orang kaya. Lalu kenapa kita pesimis dengan kesusahan kita? Gitu. Ternyata Allah aja mengistimewakan, Rasulullah mengistimewakan orang-orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang tidak punya. Tapi kan berbalik ke realita dengan kehidupan sekarang. Yang paling utama sekarang yang dipandang adalah orang yang punya duit, orang yang kaya daripada orang yang miskin, daripada orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi ketika kehidupan kita sekarang memang belum stabil, perekonomian, kita jangan pesimis bahwa di balik itu bahwa Allah dan Rasulnya sangat merindukan kita, orang-orang yang memang tidak punya apa-apa, dan Allah istimewakan nanti ketika memang terus kita miskin, maka ketika kita dapat rahmat Allah bisa masuk surga, surganya pun paling dulu. Itulah jadi hadis-hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini Kanjeng Nabi itu punya doa. Kanjeng Nabi doanya itu ini, ya Allah menjalani dia kata Rasul. Allah ahyini miskinah, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa amisni miskinah, dan matikanlah saya dalam keadaan miskin. Wa syurni ma'a zubratil masakin, dan nanti kumpulkanlah saya di surga di akhirat bersama orang-orang miskin. Itu doa Kanjeng Nabi. Jadi memang Kanjeng Nabi doanya biar hidup dan ketika wafatnya dalam keadaan miskin, dan nanti pengen ngumpul kepada orang-orang yang miskin. Itu. Nah, artinya apa? Jadi gini, pertama kita yang ketika kita dalam posisi itu jangan pesimis. Ternyata di balik itu Allah sangat memuliakan orang-orang yang fakir dan miskin. Lalu gimana untuk orang-orang yang dikasih harta lebih? Itu kan karena Allah juga. Iya. Ujiannya gini aja. Orang yang miskin ujiannya dengan kesabarannya. Orang yang kaya diujinya dengan kedermawanannya. Saling mengisi, itulah akan terjadi sebuah roda kehidupan, saling mengisi satu sama lain. Maka ketika sudah berjalan seperti itu, yang memang punya harta lebih, memang kuat sodakonya, ngasih santunan yatim, para janda, alhamdulillah luar biasa. Itu juga nanti babnya lagi, ini kan tentang bab tentang miskin, tentang fakir, ya kan, tentang dermawan juga ada banyak. Fadilah-fadilah keutamaan orang-orang yang suka dermawan, memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itulah tadi. Artinya tetap keadaan kita saat ini yang pertama mesti kita ridhoi. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Di samping mesti wajib juga ikhtiar. Ikhtiarnya pun sekemampuan kita, tidak bisa dipaksakan. Nah, kemudian ada pun dalam posisi tadi yang mungkin yang miskin tetap ujian dengan kesabarannya, yang kaya uji dengan kedermawanannya. Insya Allah kalau keduanya berjalan dengan baik, maka akan terjalinlah hubungan yang saling menyayangi antara sesama muslim, antara sesama saudara Islam, saudara seagama, dan saudara seiman. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya